Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Alfianti dari kelas B1 non-reguler, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah pendidikan Pancasila. Materinya mengenai dinamika aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini diambil dinamisasi Pancasila dalam hukum. Baik, perlu diketahui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding father ketika negara Indonesia didirikan. Dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Kemudian, ketika dinamika aktualisasi nilai Pancasila dilihat dalam kerangka teoritik, menurut salah satu tokoh yang bernama Alfred North Whitehead, tokoh utama filsafat, mengemukakan proses berpandangan bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif, dan baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus-menerus menjadi, walaupun unsur permanensi, realitas, dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu dapat pula dikarenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas atau pengada. Dan ketika dinamika aktualisasi nilai Pancasila dilihat dari perubahan dan kebaharuan, pembaharuan dan perubahan bukanlah melulu bersumber dari satu sisi saja, yaitu akibat yang timbul dari dalam, melainkan bisa terjadi karena pengaruh dari luar. Terjadinya proses perubahan dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila tidaklah semata-mata disebabkan kemampuan dari dalam potensi dari Pancasila itu sendiri, melainkan suatu peristiwa yang terkait atau berelasi dengan realitas yang lain. Dinamika aktualisasi Pancasila bersumber pada aktivitas di dalam menyerap atau menerima dan menyingkirkan atau menolak nilai-nilai atau unsur-unsur dari luar atau asing. Beberapa tokoh telah mengemukakan mengenai dinamika aktualisasi nilai Pancasila dalam beberapa aspek yang telah mereka temukan. Seperti halnya Muhammad Habib Mustafa menyatakan bahwa pergeseran dan perubahan nilai-nilai akan menimbulkan kebimbangan, terutama didukung oleh kenyataan masuknya arus budaya asing dengan berbagai aspeknya. Kemajuan di bidang ilmu dan teknologi komunikasi dan transportasi ikut mendorong hubungan antar bangsa semakin erat dan luas. Kondisi ini di satu pihak akan menyadarkan bahwa kehidupan yang mengikat kepentingan nasional tidak luput dari pengaruhnya dan dapat menyinggung kepentingan bangsa lain. Kemudian, menurut Profesor Noto Nagoro telah menemukan cara untuk memanfaatkan pengaruh dari luar, yaitu sejarah elektik mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilsafatan dari luar tersebut, tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya diinkorporasikan dalam struktur filsafat Pancasila. Sepaham dengan Noto Nagoro, Dibia Suharda mengkualifikasikan Pancasila sebagai struktur atau sistem yang terbuka dinamik yang dapat menggarap apa yang datang dari luar ke dalam arti luas menjadi miliknya tanpa mengubah identitasnya, malah mempunyai daya keluar mempengaruhi dan mengkreasi. Menurut Surjanto Puspowardojo menjelaskan bahwa dinamika yang ada pada aktualisasi Pancasila memungkinkan bahwa Pancasila juga tampil sebagai alternatif untuk melandasi tata kehidupan internasional, baik untuk memberikan orientasi kepada negara-negara berkembang pada khususnya maupun mewarnai pola komunikasi antar negara pada umumnya.
Sedangkan menurut Abdul Qadir Besar, beliau menyatakan menawarkan pelaksanaan strategi dialogi antar budaya dalam menghadapi gejala penyeragaman atau globalisasi dewasa ini, artinya membiarkan budaya asing yang mengglobal berdampingan. Melalui interaksi yang terus-menerus, masing-masing budaya akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Hasil akhir yang diharapkan dari interaksi itu adalah terpeliharanya cukup diferensiasi sekaligus tercegahnya penyeragaman universal. Dan yang terakhir, dari tokoh yang bernama Harsono Hadi, beliau mengutarakan, sedangkan pembaharuan yang sehat selalu bertitik tolak pada masa lampau dan sekaligus diarahkan bagi terwujudnya cita-cita di masa depan. Setiap zaman menambahkan corak kepribadiannya sendiri, namun kepribadian yang terbentuk pada zaman yang berbeda haruslah mempunyai kesinambungan dari masa lampau sampai masa mendatang sehingga tergambarkan aspek historitasnya. Baik teman-teman, dan kita tarik benang merah kesimpulannya bahwa dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.